Kalau kita melihat atau mengalami peristiwa-peristiwa hidup, ada suatu loncatan yang besar saat perarakan tadi dan setelah kita mendengarkan Injil ini. Bagaimana kita memahami ini? Kita harus ingat bahwa setiap penginjil itu mempunyai tujuan teologinya masing-masing. Dan Injil pada tahun ini adalah pada tahun C, yaitu Injil Lukas. Dianjurkan dalam liturgi Minggu Palma ini yang cukup padat, ada 2 bacaan Injil. Seorang imam memberikan homili yang singkat, dan saya yakin Anda semua setuju. Nah, dan padahal bacaannya panjang, benar? Ada yang mau ganti posisi saya, kasih homili singkat? Ada? Saya yakin Anda lebih singkat daripada saya nanti homilinya. Nah, ini adalah kisah sengsara Tuhan kita Yesus ini. Lukas mau menunjukkan bahwa kisah sengsara Yesus ini mengungkapkan keagungan Dia sebagai manusia. Luar biasa. Dan tahun demi tahun saya belajar banyak bahwa keagungan Dia sebagai manusia menghadapi ini semua sungguh-sungguh bisa menjaga apa ya? Kalau kita ngomong so jaga emosi, ya, tetap bertahan dalam kebaikan. Bayangkan loh, dia tadi diolok-olok, dihina, menang, baik, bener nggak? Halo? Kalau Anda, kalau saya, waduh, kemeropok enggak? Padahal aku wingi-wingi so ngelakoni banyak hal loh aku. Mengajar, banyak yang tertarik. Di medsos saya bisa membuat viral ajakan saya itu. Belakangan ini kayak begitu kan ya. Saya bisa buat provokasi. Ya. Kemarin-kemarin Yesus berbuat banyak mujizat. Bahkan orang yang mati pun dihidupkan. Apa kurang? Kaya wong tua, apa kurang kuna ngelakoni iki kabeh mulai kowe lahir sampai saiki. Kok saiki sikapmu kaya ngono? Dan Anda ketika menghadapi dalam momen seperti itu sebagai orang tua pengen apa? Lah dihina anak, dihina orang lain. Anda punya pekerjaan, pengen nanya apa? Banyak hal yang bisa Anda pilih. Keagungan Yesus dalam keheningannya, dalam keterdiamannya, luar biasa. Itu satu. Dan itulah yang kita imani. Kedua, tujuan dari Lukas penginjil ini adalah mengajak setiap para muridnya bersikap seperti murid yang setia. Apa yang terjadi dalam kisah sengsara ini? Untuk menjadi murid yang setia, siap sedia mengikuti sang guru yang memanggul, mengangkut pula kendaraan, mengangkat salib. Seperti siapa? Simon Kirene. Bukan 12 murid yang mengikuti dia. Simon Kirene. Yo dilalah ketemu. Dueret wae. Kok dilalah ketemu orang, ayo melu iki. Kerja iki, nglayani iki. Padahal yo abot. Siapa yang mau berkata di antara Anda kalau Anda mengalami salib ngomong ringan? Orang tua, para pelayan gereja, Simon Kirene menjadi prototip bagaimana mengangkat salib seperti sang guru. Itu adalah suatu perjalanan
murid. Kalau Simeon Kirina adalah jenis kelaminnya laki-laki, bagaimana dengan para murid yang lainnya yang punya jenis kelamin wanita? Lukas menonjolkan bagaimana para wanita tadi mengikuti Yesus. Sampai ada suatu sabda peneguhan kepada mereka, "Hei wanita, mater Dei." Tadi disebut wanita mana? Iya. Apakah ini tidak mengingatkan kita merenungkan penderitaan Kristus? Itulah yang dilihat oleh para wanita tadi. Dan ketika merenungkan itu, dia mendapatkan kekuatan sabda. Rupa-rupanya setiap kali kita mengalami beban hidup, membuka suatu kesusahan, penderitaan, kita mau memilih apa? Merenungkannya dalam Tuhan, atau apa yang biasanya selalu kita pilih ketika menghadapi itu? Keheningan dalam merenungkan penderitaan itu membantu, memberi damai, daripada mengungkapkan, mengumbar dengan rasa tidak puas, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang yang di depan, di belakang, di kanan atau di kiri. Kalau di bawah ya sulit. Ketiga, ada buah dari kemuritan, yaitu apa? Seorang penjahat tadi menyesal dan bertobat. Sebagai penjahat yang bertobat, menarik banget, dan saya sangat senang dengan momen ini. Dia apa? Dia berani mengakui Yesus dengan didahului penyesalan atas segala dosa-dosanya dan mau bertobat. Dan jawaban Tuhan tidak menunggu waktu yang lama, langsung. Coba Anda diam sebentar. Berapa puluh tahun penjahat ini melakukan yang dianggap oleh hukum, moral, etika, berbuat salah, merugikan banyak orang. Maka hukumannya apa? Hukuman mati. Setimpal dengan perbuatannya selama ini, dan dia memahami, mengakui. Sementara temannya yang lain justru tidak mempersiapkan diri, mengungkapkan dengan apa? Mengejek Yesus, membuat provokasi. Jikalau engkau adalah memang Mesias, ayo buktikan, selamatkan dirimu. Seperti kemarin-kemarin kamu menyelamatkan orang lain. Sekarang buktikan, kalau kamu bisa, saya baru mau mengaku. Dan temannya yang membuat penyesalan, bertobat, mendapatkan rahmat dari salib Tuhan. Kalau tadi Yesus ditantang, dia hanya diam, tapi lihat keheningannya, keterdiamannya begitu agung. Dia enggak balas, enggak membuat argumentasi sama sekali. Kadang-kadang saya belajar untuk membuktikan sesuatu, bahkan ketika kita terpojok, kita merasa sendiri, enggak perlu jawab. Saya banyak belajar di sini. Dan tidak membuat pilihan untuk mengungkapkan emosi, tapi enggak gampang. Yesus begitu agung. Dan ketika ada yang menyesal, bertobat, jawabannya apa? Hari ini juga aku masuk. Kamu masuk ke dalam surga bersama aku. Enggak perlu api pencucian, kecuali percikan air suci. Lihat, siapa dia? Saya mau mengatakan,
baik dalam hidup maupun pada saat kematiannya, Yesus selalu berada di antara orang berdosa. Dan kita semua mau mengatakan apa tentang diri kita, tapi hari ini kita memahami perjalanannya ke Yerusalem. Kita tidak salah, kita tidak luput mengakui Dia sebagai Raja. Berkat Tuhan menyertai kita.